Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam vanili untuk teman-teman petani pencinta tanaman vanili di mana saja berada. Jadi kembali kita bersua masih bersama channel Mangulawa 05. Kita akan kembali saling bertukar pengalaman mengenai vanili ini. Di tengah-tengah pemberitaan tentang mewabahnya COVID-19 atau lebih sering disebut virus corona, di mana para umarah ulul amri kita, pemerintah kita sudah memberikan himbauan agar masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, khususnya di tempat-tempat keramaian, kalau memang tidak dianggap terlalu penting. Jadi teman-teman petani vanili pemirsa dan pemirsa YouTube, dalam tayangan ini terlihat bubuk yang saya bangun di kebun. Ini ada hikmahnya juga, setelah ada himbauan dari para umarah ulul amri. Jadi saya bangun gubuk ini untuk tempat istirahat bersama keluarga di tengah-tengah maraknya pemberitaan terkait COVID-19 ini. Jadi pada tayangan kali ini kita akan coba untuk berbagi pengalaman mengenai buah vanili. Jadi dalam tayangan ini teman-teman petani vanili sudah ada terlihat vanili yang sudah saya keringkan. Ini sebahagian kecil dari buah vanili sebagai contoh saja yang di tayangan video saya yang lalu sudah saya tayangkan, mulai dari proses pemetikan, pengolahan sampai ke tahap penjemuran. Jadi di sini kita akan bercerita atau berbicara mengenai buah vanili yang harus diyakinkan kita melakukan panen di saat buah vanili itu betul-betul sudah tua. Tetapi terlepas dari itu juga bahwa buah vanili itu jangan sampai dipanen dalam kondisi yang sudah rusak. Rusak di sini yang saya maksud yang seperti ini. Ini teman-teman pemirsa YouTube, ini sudah terbelah. Sudah terbelah ini. Karena kalau buah vanili kita ini dipanen dalam kondisi seperti ini, sudah bisa dipastikan bahwa di saat buah vanili ini sudah kering, mutunya sudah tidak bagus, rusak. Seperti ini. Ini sudah kering ini. Karena isi dari buah vanili ini sudah terpisah dari kulit. Jadi bisa dipastikan bahwa mutunya tidak bagus lagi. Seperti ini. Ya, jadi saran saya agar buah vanili ini memang dipanen dalam keadaan yang betul-betul sudah tua,
tapi tidak mesti terbelah. Jadi ya, bagi teman-teman petani vanili yang mengalami kondisi seperti ini, buah vanili yang seperti ini, agar bersegera melakukan panen. Kalau memang tidak bisa langsung dipanen dalam bentuk tandan atau langsung dengan tandannya, ya kita minimal melihat yang atau memilih dan memilah saja yang tua-tua yang sudah seperti ini. Karena informasi bahwa juga di dalam satu tandan buah vanili itu sistem polinasinya tidak secara merata. Ada yang memang dipolinasi secara lebih awal, ada yang di saat bunganya mekar di belakang dia polinasinya di belakang juga, sehingga tidak semua merata. Tapi jika tanda-tandanya seperti ini, itu berarti sudah tua. Di samping waktu juga, tenggang waktu setelah masa polinasi 8 sampai 9 bulan. Tetapi tidak harus terkungkung di tenggang waktu itu 8 sampai 9 bulan. Karena kita juga melihat kondisi yang dimaksud di sini di saat buah vanili itu memang sudah terlihat tua. Seperti ini. Karena menurut pengalaman saya, ada juga vanili yang tua tidak mencapai usia setelah polinasi 8 sampai 9 bulan. Bahkan ada yang tua di masa usia buah vanili itu 7 bulan. Kenapa 7 bulan? Kok bisa sudah tua? Ya, itu tergantung juga dari iklim yang ada di daerah di mana vanili itu tumbuh. Terlebih kalau teduhannya memang dibuka di saat buah vanili itu sudah dipolinasi dan dia terkena langsung oleh panas matahari, ini juga salah satu pemicu penyebab sehingga buah vanili itu terkadang cepat tua. Tetapi kalau memang belum terjadi seperti ini, buah vanili kita belum terbelah, ada baiknya kita mengikuti saran masukan dari para master-master kita untuk menunggu sampai tenggang waktu 8 atau 9 bulan. Jadi ini sekedar gambaran saja teman-teman. Kecuali kalau kondisinya sudah seperti ini, ya ada bagusnya kita memilah dan memetik yang memang sudah tua, yang kondisinya seperti ini. Jadi saya pikir cukup dulu teman-teman petani vanili mengenai pembahasan buah vanili ini. Semoga pada tayangan mendatang kita kembali bersua di saat saya melakukan panen berikut. Karena yang lalu saya sudah melakukan panen perdana di tahun ini, mendahulukan memanen buah vanili yang memang sudah tua. Ini belum ada seperduanya yang dipanen, masih mungkin pada tayangan berikut kita akan menayangkan kembali saat melakukan panen kedua. Dan juga teman-teman petani vanili tetap semangat untuk terus membudidayakan tanaman vanili ini. Adapun mengenai informasi terkait harga buah vanili ini, itu sudah bisa dipastikan juga bahwa harga tidak seperti di tahun-tahun yang lalu. Karena kenapa? Melihat kondisi di masa sekarang ini,
bukan hanya di Indonesia dan beberapa negara, tetapi hampir seluruh dunia perekonomian itu hampir lumpuh. Semua komoditi hampir terpuruk. Jadi ya kita berdoa saja dan berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga masa paceklik ini dalam mewabahnya COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kondisi dan keadaan dunia, perekonomian dunia kembali stabil dan normal, sehingga kita petani vanili tetap bersemangat ketika harga ini kembali normal. Dan sebelum saya akhiri video saya ini, juga saya berpesan untuk teman-teman petani, bil khusus petani vanili, bahwa di samping kita menanam tanaman vanili ini juga agar menyelingi sela-sela atau mungkin masih ada area-area pada kebun kita yang kosong, itu menanam tanaman-tanaman jangka pendek. Karena kenapa teman-teman, kita belum bisa memastikan masa paceklik ini, virus corona ini kapan berlalu. Nah, yang kita khawatir ketika para ulul hamri kita melakukan sistem isolasi, sehingga kita sudah tidak lagi bisa untuk berinteraksi ke halayak, khususnya tempat-tempat seperti pasar apa. Nah, dengan adanya kita menanam tanaman-tanaman jangka pendek ini seperti umbi-umbian ini dan pisang, ya semoga bisa menjadi selingan untuk menyambung hidup kita dan keluarga di saat memang kondisi dan keadaan terpuruk. Ini hanya antisipasi saja teman-teman. Semoga hal-hal yang terpuruk itu senantiasa dijauhkan dari negeri kita ini, bahkan seluruh dunia. Semoga dijauhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kondisi dan keadaan kembali normal. Jadi bagi teman-teman yang belum memberikan like dan subscribe-nya, kembali saya mengingatkan, kalau video saya ini bisa memberikan manfaat, agar memberikan subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat terus petani vanili Indonesia.